Halo semua, perkenalkan kami dari mahasiswa-mahasiswi UKSW akan memperkenalkan secara singkat mengenai agama Buddha. Di sini kami melakukan wawancara dan juga riset dari internet untuk memberikan informasi menarik kepada kalian semua. Selamat menyaksikan. Nah, apa itu agama Buddha? Agama Buddha sendiri adalah salah satu agama dan filsafat tertua di dunia yang didasarkan pada ajaran Siddhartha Gautama yang dikenal sebagai Buddha dan hidup sekitar abad ke-6 hingga ke-4 sebelum Masehi di India. Kemudian ajaran Buddha sendiri berfokus pada pencapaian pencerahan atau kebahagiaan sejati atau nirwana dengan mengatasi penderitaan atau duka melalui pemahaman, moralitas, dan meditasi. Apa saja ya ajaran utama agama Buddha itu? Yang pertama, ada 4 kebenaran mulia atau Cattari Arya Sacani. Ada hidup adalah penderitaan atau duka, kemudian penderitaan disebabkan oleh keinginan dan nafsu atau tanha. Penderitaan dapat diakhiri atau niroda, dan ada jalan untuk mengakhiri penderitaan yaitu jalan mulia berunsur 8 Arya Atangika Magga. Ajaran utama yang kedua ada jalan mulia berunsur 8. Yang pertama ada pandangan benar, kemudian pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Nah, kemudian ada ajaran utama yang ketiga atau 3 permata Triratna. Yang pertama ada Buddha, yaitu guru yang menunjukkan jalan. Kemudian Dharma atau ajaran Buddha, dan yang ketiga ada Sangha, yaitu komunitas biksu atau biksuni dan umat. Lalu ajaran yang keempat yaitu hari-hari besar agama Buddha. Nah, hari-hari besar agama Buddha yang pertama ada Waisak. Waisak adalah hari besar yang memperingati 3 peristiwa penting dalam kehidupan Buddha, yaitu kelahiran, pencerahan, dan wafatnya. Nah, biasanya dirayakan pada bulan Mei atau sesuai kalender lunar. Setelah Waisak ada Asada, yaitu merayakan pertama kali Buddha membabarkan Dharma kepada 5 muridnya yang dikenal sebagai Dhammacakka Pavatana Sutta. Nah, setelah Asada ada Katina. Katina adalah perayaan setelah masa retret musim hujan atau fasa, di mana umat Buddha memberikan persembahan kepada biksu, termasuk jubah dan kebutuhan sehari-hari. Dan hari besar yang terakhir adalah Magga Puja, yaitu merayakan pertemuan 1250 murid Buddha tanpa undangan, di mana mereka menerima instruksi langsung dari Buddha. Nah, berikut ada dokumentasi dari hari-hari besar agama Buddha. Ada Waisak, Asada, Akatina, Magga Puja. Di sini saya akan menjelaskan tempat ibadah agama Buddha. Vihara adalah tempat ibadah agama Buddha. Dalam vihara biasanya terdapat stupa atau bangunan yang berbentuk kubah untuk menyimpan relik suci. Yang kedua ada arka Buddha sebagai sarana perenungan dan penghormatan. Dan yang ketiga ada ruangan meditasi. Ini biasanya digunakan untuk praktik meditasi dan perenungan. Di sini kita banyak melihat hal-hal menarik tentang agama Buddha. Yang pertama, agama Buddha tidak mengharuskan pengikutnya untuk percaya secara dogmatis. Yang kedua, ajarannya mengutamakan pengalaman langsung melalui meditasi dan refleksi. Yang ketiga, tidak berpusat kepada Tuhan. Jadi Buddha mengajarkan tentang hukum sebab akibat atau karma dan jalan menuju kebebasan, tanpa menyebutkan ketergantungan pada satu dewa tertentu. Yang keempat, meditasi dan mindfulness. Banyak orang terinspirasi oleh ajaran meditasi dalam agama Buddha karena membantu mengurangi stres dan meningkatkan konsentrasi serta mencapai kedamaian batin. Yang kelima ada filosofi universal. Ajaran Buddha seperti welas asih atau karuna
kebijaksanaan dan non-kekerasan relevan bagi semua orang, bukan hanya umat Buddha. Yang keenam, cultural diversity. Agama Buddha memiliki banyak aliran seperti Theravada, Mahayana, dan Vajrayana yang menunjukkan kekayaan tradisi serta praktik berbeda di seluruh dunia. Di dalam agama Buddha memiliki 3 simbol. Yang pertama adalah simbol roda Dharma atau Dharma Cakra yang melambangkan ajaran agama Buddha. Yang kedua ada simbol teratai yang melambangkan simbol kemurnian yang tumbuh di atas lumpur. Yang ketiga ada simbol stupa, yaitu simbol pencerahan dan penghormatan. Penyebaran di dalam agama Buddha awalnya berkembang di India dan kemudian menyebar ke berbagai negara seperti Sri Lanka, Tiongkok, Jepang, Thailand, Myanmar, Tibet, dan juga Indonesia. Di Indonesia, peninggalan kerajaan Buddha seperti Candi Borobudur adalah salah satu bukti kejayaan agama Buddha pada masa lalu. Selanjutnya, kami akan menjelaskan bagaimana ajaran agama Buddha dalam LGBTQ yang saat ini banyak sekali pro dan kontra yang terjadi. Dalam ajaran Buddhisme, khususnya Theravada, Mahayana, dan Vajrayana, tidak ada ajaran di mana melarang atau mengutuk perubahan gender. Ajaran Buddha menekankan bahwa segala sesuatu termasuk gender adalah tidak tetap dan bisa berubah. Dalam teks Buddhis, seseorang dapat kembali dalam berbagai bentuk kehidupan tergantung pada karma masa lalu. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan Buddhisme, gender bukanlah sesuatu yang tetap. Komunitas Buddhis modern memandang perubahan gender merupakan bagian dari perjalanan mereka menuju kesejahteraan dan kebahagiaan. Poin penting yang diajarkan adalah bagaimana mereka menjalani kehidupannya dengan kebajikan, kebijaksanaan, dan belas kasih. Bagian terakhir dalam pembahasan ini adalah isi dalam Pancasila Buddhis. Di dalam Pancasila Buddhis, terdapat 5 poin yang berisi tidak membunuh makhluk hidup, tidak mengambil apa yang tidak diberikan, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak berbohong, dan tidak meminum minuman keras. Dalam Pancasila Buddhis terdapat metta, yaitu kasih sayang, dan karuna, yaitu belas kasihan, yang berarti kekerasan atau perundungan tidak boleh dibalas dengan kekerasan juga, namun dibalas dengan metta dan karuna. Dalam karma, Buddha percaya seseorang ada karma baik dan buruknya. Jadi, Pancasila Buddhis ini menjadi acuan di mana umatnya akan melakukan anti kekerasan, terorisme, korupsi, dan lain-lain. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Semoga semua yang menyaksikan dapat menerapkan toleransi dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Sampai jumpa!